Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada rekan trader. Kembali lagi bersama saya Moritz, kembali lagi bersama Amarket di edisi edukasi. Di mana edukasi kali ini kami selalu berikan buat rekan trader karena kami ingin supaya rekan trader memiliki sedikit ilmu sebelum bertrading. Ingat rekan trader, trading itu adalah sesuatu yang penuh dengan resiko. Apabila kita tidak bijak, maka kita akan gagal dalam bertransaksi. Oke rekan trader, melanjutkan edukasi kita. Dan untuk edisi kali ini, setelah edisi sebelumnya kita membahas tentang psikologi trading, edisi kali ini tidak jauh-jauh juga dari psikologi trading. Dan untuk tema yang coba saya angkat kali ini adalah kita berbicara tentang sistem manajemen emosi. Nah, apa itu sistem manajemen emosi rekan trader semuanya, dan bagaimana sistem manajemen emosi itu sangat berpengaruh penting dalam trading kita? Nah, kita akan bahas bersama-sama rekan trader. Dan sebelumnya rekan trader, kita akan lihat langsung berbicara tentang sistem manajemen emosi. Maka secara garis besar kita bisa lihat bahwa trading forex itu bukan cuman hanya tentang analis pasar. Keberhasilan seorang trader ditentukan oleh 3 faktor utama. Yang pertama, bagaimana analisis teknikal yang dilakukan oleh trader tersebut. Ingat, bagaimana analisis teknikal yang dilakukan oleh trader tersebut. Yang kedua rekan trader, bagaimana trader tersebut bisa melakukan manajemen resiko dalam trading dia. Analisa teknikal oke, manajemen resiko juga harus kita pikirkan dalam trading. Dan yang paling terakhir, dan mungkin juga ini yang paling utama adalah bagaimana emosi kita, bagaimana psikologi kita mempengaruhi trading kita. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa rekan trader, banyak trader gagal bukan karena strategi yang buruk, tapi karena tidak mampu mengendalikan emosi saat trading. Oleh karena itu, pengendalian diri adalah hal yang sangat utama dalam trading. Kita lihat rekan trader, berbicara tentang pengendalian diri, berbicara tentang manajemen emosi. Apakah itu manajemen emosi rekan trader? Nah, ini ingin saya sampaikan buat rekan trader semuanya tentang apa itu sebenarnya manajemen emosi. Berbicara tentang manajemen emosi rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa manajemen emosi dalam trading adalah bagaimana kemampuan seorang trader untuk pertama, mengendalikan perasaan saat mengambil keputusan trading. Yang kedua, bagaimana trader tersebut tetap disiplin dalam mengikuti rencana trading yang telah disusun. Ini paling penting rekan trader. Selain kita bisa mengendalikan perasaan saat mengambil keputusan trading, kita juga harus terus disiplin, tetap disiplin, dan harus disiplin mengikuti rencana trading kita. Dan yang ketiga adalah tidak terbawa emosi ketika profit atau loss. Di saat profit jangan sombong, di saat loss jangan sedih rekan trader. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, manajemen emosi dalam trading adalah bagaimana kemampuan trader untuk mengendalikan perasaan yang ada di saat dia mulai trading hingga dia menyelesaikan tradingnya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa manajemen emosi ini sangat penting dalam trading rekan trader? Ini pertanyaan yang kalau saya mau bilang adalah sesuatu yang sangat penting, karena kita tahu bahwa pasar forex itu dikenal sebagai pasar yang bergerak sangat cepat dan dinamis. Nah, kondisi-kondisi ini yang bergerak ini akan membuat seorang trader itu dia mengalami tekanan psikologi yang sangat tinggi. Jika seorang trader tidak mampu mengendalikan emosi, maka hancurlah trading dia. Oleh karena itu rekan trader, tanpa kontrol emosi yang baik, trader itu akan sering atau akan cenderung melakukan beberapa kesalahan rekan trader. Nah, ini dia rekan trader. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan
apabila tanpa kontrol adalah yang pertama, dia overtraining rekan trader. Nah, ini dia. Overtrading ini adalah suatu kondisi di mana trader membuka terlalu banyak, yang namanya juga over, jadi terlalu banyak posisinya dalam jangka waktu yang singkat tanpa analisa yang matang. Nah, hal ini biasanya terjadi karena trader ini dia udah pertama merasa takut kehilangan peluang pasar, dia ingin cepat mendapatkan keuntungan, atau terlalu percaya diri. Nah, imbasnya kalau seperti kayak gini, ya rekan trader ya intinya dia tidak memiliki setup yang jelas rekan trader, sehingga peluang untuk kerugian itu sangat besar di situ. Nah, kesalahan berikutnya yang sering dilakukan para trader adalah revenge trading. Ini revenge trading ini adalah tindakan di mana dia membuka posisi secara agresif setelah mengalami kerugian. Intinya setelah dia mengalami kerugian, dia mau balas dendam rekan trader. Nah, inilah yang menjadi alasan-alasan juga yang sangat penting mengapa manajemen emosi itu sangat penting dalam trading. Nah, biasanya dalam kondisi emosi tersebut ya dia mengabaikan, ya karena orang udah galau rekan trader, dia mengabaikan analisa, dia mungkin menggunakan lot yang lebih besar, atau ya dia masuk ke pasar secara impulsif. Yang ketiga adalah bagaimana menutup profit terlalu cepat. Ini orang ketakutan ini. Ya, dia menutup profit terlalu cepat di sini suatu keadaan di mana misalnya ketika trading sudah menghasilkan keuntungan sebagai trader, ya karena takut rugi aja rekan trader akhirnya, atau takut harga itu berbalik arah sehingga dia dengan cepat menutup profit. Ya sebenarnya nggak salah rekan trader, tapi kalau menggunakan analisa yang baik dan benar dan dia sudah paham tentang bagaimana pergerakan pasar ke depan, ya langkah seperti kayak gini sepertinya tidak seharusnya dilakukan. Nah, yang berikutnya adalah menahan loss terlalu lama. Nah, ini kesalahan yang sering adalah menahan loss posisi yang sudah mengalami kerugian terlalu lama, sehingga di sini ya kita hancur-hancuran juga rekan trader. Sehingga dari sini kita lihat rekan trader bahwa manajemen emosi sangat penting untuk trading forex karena pasar memiliki tekanan psikologi yang sangat tinggi. Di sini rekan trader kita bisa lihat emosi yang sering dialami para trader, ya beberapa emosi yang sering muncul. Ya, pertama adalah ketakutan. Yang kedua adalah greedy, keserakahan, ingin untung besar, atau harapannya terlalu berlebihan. Ini trader Indonesia nih, deposit $10, menghayalnya $1.000.000. Nah, belum lagi itu para youtuber bikin video yang menyatakan bahwa trading menuju $1.000.000. Waduh, itu gila itu namanya. Modal $100 menjadi $1.000.000, gila kali. Kalau udah seperti kayak gitu ngapain juga bikin video? Logika gitu aja rekan. Kalau dia udah bisa trading dari $100 menjadi $1.000.000, ngapain bikin video? Yang lebih gila lagi, orang Indonesia percaya aja. Itu lebih gila juga. Sebenarnya YouTuber ini nggak salah, yang bikin video yang nggak salah. Yang salahnya itu kenapa orang yang nonton itu percaya rekan trader. Itu dia rekan trader. Makanya saya bingung juga rekan trader. Nah, yang terakhir emosi yang sering dialami trader adalah ya pasti balas dendam. Udah kalah nih ya, udah ceritanya udah kalah, balas dendam lah. Lotnya diperbesar, nah, tanpa analisa, akhirnya loss. Nah, ini emosi nih, emosi yang benar-benar sering terjadi. Ketakutan, serakah, harapan yang terlalu berlebihan, ingin balas dendam. Ini alasan-alasan atau emosi yang sering terjadi oleh seorang trader. Ya rekan trader. Nah, selanjutnya rekan trader, kalau kita lihat dari sini, kita bisa lihat bahwa dampak emosi terhadap trading. Nah, ini yang harap rekan trader perhatikan. Jika emosi itu tidak terkontrol, ya dampaknya ya sudah barang tentu rekan trader. Pertama, trading plan udah tidak dibutuhkan lagi rekan trader, udah emosi. Mau gimana lagi rekan trader? Orang kalau udah emosi udah nggak pikir lagi itu trading plan segala itu. Rencana-rencana sudah tidak ada lagi. Yang penting udah bablas aja ya. Yang kedua, tidak menggunakan stop loss. Udah emosi ya udah stop loss nggak usah lagi ya. Yang ketiga, trading tanpa analisa. Nah, ini udah main feeling rekan trader. Nah, inilah dampak yang terjadi karena emosi. Yang keempat, resiko kerugian semakin besar karena emosi berlebihan, ya resiko profitnya besar, resiko kerugiannya
juga lebih besar. Dan yang terakhir adalah bagaimana kehilangan konsistensi profit. Ini adalah dampak-dampak yang terjadi atau dampak-dampak terhadap trading yang sering kita lakukan ya. Di sini kita bisa lihat rekan trader. Dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah seorang trader harus mempunyai prinsip dalam melakukan manajemen emosi dalam diri sendiri. Oleh karena itu, prinsip dasar manajemen emosi bukan cuman dimiliki oleh seorang trader profesional, tapi alangkah baiknya dan seharusnya dimiliki oleh semua trader. Trader harus menerapkan prinsip yang pertama, disiplin. Ya. Ingat, disiplin. Disiplin merupakan kemampuan untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Orang trader yang disiplin, dia akan membuka posisi hanya ketika kondisi pasar sesuai dengan strateginya. Dia selalu menggunakan stop loss sesuai rencana dan menutup posisi sesuai target profit. Atau apabila dia rugi, dia sudah melakukan pengamanan tradingnya dengan melakukan stop loss sesuai dengan planning yang dilakukan. Yang berikutnya adalah bagaimana kesabaran. Ya, prinsip dasar dari manajemen emosi. Yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran ini adalah kemampuan untuk seorang trader menunggu peluang trading yang benar-benar sesuai dengan strategi. Dengan bersabar, trader dapat pertama menghindari overtrading. Karena sabar, mengurangi resiko kerugian yang besar dan memilih peluang trading dengan probabilitas yang lebih baik. Ingat, one shot, one profit. Jangan terlalu banyak shot rekan trader. Terlalu banyak shot ya kalian rugi juga rekan trader, buang-buang peluru ya. Satu peluru satu orang rekan trader, sniper ya. Trading itu harus seperti seorang sniper. Satu peluru ya satu orang harus mati rekan trader. Oleh karena itu sabar menunggu. Trading itu adalah kemampuan kita untuk menunggu momen yang tepat. Itu sebenarnya kunci utama dari trading. Yang berikutnya adalah seorang trader itu harus konsisten. Konsisten itu dalam hal misalnya seorang trader itu bisa menggunakan sistem trading yang sama, ya. Dia bisa mengevaluasi hasil trading secara berkala dan tidak mudah terpengaruh dengan hasil jangka pendek. Itu dia rekan trader. Dia harus konsisten, percaya diri dengan apa yang telah dianalisa oleh dirinya. Masalah kesalahan itu wajar, tapi kita bisa menimba ilmu dari kesalahan tersebut, belajar dan belajar lagi. Oleh karena itu seorang trader harus konsisten. Yang berikutnya adalah seorang trader juga harus objektif. Objektif ini berarti bahwa mengambil keputusan berdasarkan data, berdasarkan analisa, berdasarkan fakta pasar, bukan berdasarkan perasaan atau asumsi pribadi. Nah ini dia rekan trader. Harus objektif. Ya misalnya kalau seorang Jeremy Powell bilang hawkish, ya udah pasti dolar akan naik. Jangan berbalik arah, pilih sell rekan trader karena kemungkinan besar akan naik dolarnya. Ini objektif, ini dari sisi fundamental rekan trader. Jeremy Powell bilang pemangkasan tingkat suku bunga dipangkas 25 basic point, artinya ya kemungkinan besar dolar akan turun, emasnya akan naik. Ya ini secara fundamental seperti kayak gitu. Jadi udah paham rekan trader. Objektif dengan setiap data atau informasi yang telah dikeluarkan oleh para pejabat The Fed misalnya, ya. Nah, itu yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dari sini rekan trader kita bisa lihat bagaimana teknik untuk mengontrol emosi saat trading. Pada prinsipnya beberapa teknik, banyak teknik, setiap orang punya gaya masing-masing, tapi teknik praktis yang sering dilakukan dan merupakan teknik yang standar adalah yang pertama ya dia harus gunakan stop loss untuk mencegah loss kerugian yang berkepanjangan. Yang kedua ya dia harus tentukan target profit rekan trader ya. Itu harus penting. Dia harus menentukan profit, hari ini profitnya berapa, dia ada targetnya supaya sesuai dengan plan.
Yang kedua, yang berikutnya adalah batasi jumlah trading, jangan terlalu trading banyak. Ya, seperti yang saya bilang bahwa trading adalah menunggu momen yang pas. Oleh karena itu, jangan keseringan trading. Batasi jumlah trading. Dan yang terakhir adalah ya kalau sudah loss ya istirahatlah rekan trader ya, supaya ada suasana baru lagi, kumpul tenaga baru lagi supaya bisa bertempur lagi. Di sini secara garis besar kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa manajemen emosi merupakan faktor penting dalam keberhasilan trading forex. Tanpa kontrol emosi, strategi terbaik pun juga bisa gagal rekan trader. Sehingga dengan manajemen emosi yang baik, trading ini akan menjadi lebih disiplin, resiko lebih terkendali, dan konsistensi profit mudah dicapai. Ingat rekan trader, trader sukses bukan yang selalu benar, tetapi yang mampu mengendalikan emosinya. Trader sukses bukan yang selalu benar, tapi yang selalu mampu mengendalikan emosinya. Di sini kita bisa lihat bahwa trading yang sukses membutuhkan pengetahuan kita, strategi kita, manajemen risiko kita, dan terakhir manajemen emosi. Ingat trader semuanya, kendalikan emosi, maka keputusan trading akan lebih rasional dan konsisten. Nah, ini dia rekan trader. Kita sudah membahas tentang manajemen emosi. Saya berharap semoga ilmu yang singkat ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetaplah bersama kami, tetaplah bersama Market. Kami akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Salam Profit Indonesia.